Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini aku mau bahas untuk aplikasi pinjaman online, yaitu ada Dompet Super ya. Nah, ini sesuai dengan requestan teman-teman ya. Udah banyak yang menanyakan aplikasi tersebut. Maka dari itu mau aku bahas ya, untuk resiko telat bayarnya atau gagal bayarnya. Dan juga aku mau bahas kalian, kalau minjem di aplikasi ini, pencairannya berapa ya, seperti itu. Jadi aku mau bahas secara lengkap, dari mulai pengajuan pinjaman. Kalau kita minjem itu kita dikasih pinjaman uang berapa, nerimanya berapa, sampai dengan tarnya kalau gagal bayar atau telat bayar resikonya seperti apa ya, seperti itu. Ini aku bahas secara lengkap ya, supaya teman-teman lebih paham dan lebih tercerdaskan ya, seperti itu. Yang pertama aku bahas dulu dari aplikasinya ya. Jadi untuk aplikasi Dompet Super ini adalah salah satu aplikasi apa ya, beranak ya. Dalam arti kalau kita ngajuin pinjaman ya, ntar di dalamnya keluar banyak aplikasi ya, seperti itu. Biasanya kalau kita download aplikasinya, kita buka, kita jalankan. Ini untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Dompet Super ya. Jumlah maksimum 8 juta ya. Ajukan sekarang, seperti itu. Biasa Anda ngisi data-data ya. Ini pengajuannya mudah ya, cukup pakai KTP. Udah bisa ngajuin di pinjol ini, seperti itu. Oke, lalu untuk pencairannya ya. Jadi kalau kita minjem di aplikasi ini ya, ini aku kasih rinciannya. Dompet Super ya. Jadi ini di dalamnya banyak aplikasi ya. Ada Uangku, ada Uang Kamu, ada Uang Bantuan. Di sini ada rincian pinjamannya ya. Jadi sebelum Anda meminjam, Anda harus tahu ya, minjem berapa, dapat berapa, tenor berapa hari, seperti itu. Kalau di sini keterangannya yaitu pinjaman 1.800.000 ya. Siklus pinjaman 7 hari. Jumlah yang diterima itu 1.152.000 ya. Lalu di sini ada biaya admin pinjaman yaitu 648.000. Yang bawahnya juga sama, ini ada Uang Kamu ya, 1.600.000. Tenornya sama 7 hari. Jumlah yang diterima itu 1.040.000. Jumlah potongannya yaitu 560.000. Lalu Uang Bantuan juga sama ya, tenornya 7 hari, 1.600.000, menerima uang 1.040.000 ya. Yang jelas intinya di sini ya, ini potongannya sangat besar ya. Contoh misalnya di yang Uangku ya, Uangku ini salah satu produk dari Dompet Super ya. Di dalamnya ini 1.800.000, menerima uang cuman 1.152.000 ya. Dipotongnya aja udah 648.000. Dikasih tenor 7 hari ya. Kalau menurut saya mendingan nggak usah minjem di pinjol yang seperti ini ya. Asalnya ini pinjol ilegal yang artinya tidak terdaftar ataupun tidak berizin di OJK. Maka dari itu bunganya sangat besar, potongannya juga besar banget ya. Kalau tenornya sangat pendek ya. Sekarang bayangin aja minjem 1.800.000, nerima uang cuma 1.152.000 ya. Dikasih tenor 7 hari. Nah, gimana mau balikin ya, seperti itu. Ini bukannya menguntungkan, tapi merugikan ya. Nah, justru Anda akan dimanfaatkan aja ya, seperti itu. Jadi ini begitu ada mengajukan pinjaman, entarnya muncul banyak aplikasi ya. Contoh misal biasanya tampilan awalnya seperti ini ya. Silahkan pilih jumlah pinjaman. Ini sekali mengajukan pinjaman ini bisa langsung dapat cair 5 juta ya. Jadi di dalam aplikasi ini kan banyak keluar aplikasi lagi. Sekali ngajuin, Anda kalau salah ngeklik, salah mencet aja, bisa langsung cair 5 juta di beberapa aplikasi ya, seperti itu. Ini contohnya kayak gini ya. Silakan pilih jumlah pinjaman, ini ada 5 juta ya.
Jadi tinggal centang, ada saku jempol, langit takdir, pinjam saja, surga malas, siput energi ya. Jadi ini begitu diajukan tercairnya seperti tadi itu ya, langsung cair di 3 aplikasi, 5 aplikasi, dengan total pinjaman itu sekitar 5 juta ya. Nah, tapi nerimanya bukan 5 juta ya, soalnya dipotong ya, satu aplikasi aja potongannya sekitar 500.000 ya, seperti itu. Oke, jadi aku saranin buat teman-teman ya, sebelum mengajukan pinjaman Anda harus tahu dulu ya, minjem berapa, dapat berapa, lalu dikasih tenor berapa hari, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini aku juga mau kasih contoh ya, setelah gagal bayar atau telat bayar. Ini aku kasih contoh penagihannya ya. Oke, yang pertama ini kasih contoh penagihan ya, dari salah satu aplikasinya. Oke, ini contohnya ya, ini penagihan melalui pesan ya. Di sini keterangannya mau aku bacain. Ada Boy, ini ada namanya, saya privasi ya. Hutang kau kenapa belum dibayarkan di aplikasi uang bantuan ya. Ini aplikasi namanya uang bantuan ya, yang ada di dalamnya dompet super ya. Kau mau jadi maling di sini, bangsat ya, bilangnya seperti itu. Ini nadinya sangat kasar ya. Tahu diri kau sudah diberi hutang, bayar hutang kau sekarang, tidak usah jadi maling. Bajingan katanya, seperti itu. Lalu di bawahnya ya ada keterangan lagi, sore bapak atau ibu ya, cek WhatsApp Anda untuk cek foto penghutang. Nah, di sini ada namanya ya, dan sampaikan kepada. Nah, ini jadi menghubungi kontak darurat atau nomor yang ada di handphone ya, seperti itu. Jadi tolong sampaikan ya, seperti itu. Jadi di sini ada namanya, kalau ada nomor ponselnya ya. Keterangannya di sini, jangan jadi maling, suruh bayar hutangnya sebesar 1.600.000 ya, di uang bantuan sekarang juga, sebelum kami caci maki semua kontak, dan buat penggalangan dana, seperti itu ya. Jadi ini mau ngubungin nomor-nomor yang ada di handphone ya, seperti itu. Jadi di sini keterangannya, caci maki semua kontak ya, seperti itu. Jadi untuk pinjol-pinjol yang ilegal biasanya ancamannya seperti ini ya. Kalau kita gagal bayar ya, ataupun telat bayar, pasti ancamannya mau mempermalukan ya, seperti itu. Oke, ini salah satu contoh ya. Ini keduanya juga ada lagi ya, contoh penagihannya. Oke, ini yang kedua mau aku bacain. Oke, di sini keterangannya, selamat pagi ya, saudara atau saudari. Di sini ada namanya, saya privasi. Ini pemberitahuan terakhir dari kami, karena hari ini tagihan dan foto Anda akan kami proses untuk diperluaskan ke seluruh kontak, telepon, dan sosial media Anda. Harap segera lakukan pembayarannya. Pelunasan 1.600.000 atau perpanjangan tenor pinjaman Anda. Kami tunggu maksimal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah itu sistem akan secara otomatis menyebarkan data Anda. Mohon kerjasamanya. Ini dari aplikasi Pinjam Saja ya. Nah, ini Pinjam Saja juga sama ya. Salah satu produk yang ada di dalamnya aplikasi dompet super ya, seperti itu. Jadi ini apa ya namanya, anakannya ya, seperti itu. Ini juga dari Pinjam Saja sama ya, telat bayar, udah telat bayar, ini udah nagih ya, ancamannya seperti itu ya. Kalau nggak bayar, mau memperluaskan data-datanya, di sini keterangannya ke seluruh kontak telepon dan sosial media Anda ya, seperti itu. Tapi yang jelas intinya ini akan mempermalukan ya, mau hubungi nomor-nomor yang ada di handphone, ini juga sampai ke sosial media. Tapi kalau menurut saya ke sosial media enggak ya, nggak mungkin, mereka juga nggak berani. Kalau sampai terjadi masuk ke sosial media ya, pastinya mereka akan cepat diciduk ya, seperti itu. Jadi nggak mungkin berani, apalagi kalau ke nomor-nomor ada kemungkinan ya. Tapi kalau sampai ke media sosial itu kemungkinannya sangat kecil ya, seperti itu.
sama aja bunuh diri sih menurut saya. Oke, nah, itu salah satu contoh penagihannya. Untuk selanjutnya kita lihat aplikasinya, ini ada di Play Store ya. Oke, sekarang kita buka di Play Store. Kita cari di sini untuk aplikasi di Dompet Super ya. Oke, ini aplikasinya ya, Dompet Super. Di sini ada logonya ya, RP ya 2022. Ini memang aplikasi baru ya, belum terlalu lama. Oke, di sini ada keterangannya ya, ambil sekarang, jumlah maksimum 8 juta, sangat mudah digunakan, jumlah maksimum 8 juta, jumlah pinjaman maksimum ya. Oke, sekarang kita lihat di sini untuk tentang aplikasinya ya. Untuk pinjaman 3 juta dengan jangka waktu 180 hari sampai dengan 6 bulan. Ini enggak ya. Jadi kalau begitu minjamnya dikasih tenor seperti tadi itu 7 hari, dan juga ada potongannya di depan ya, itu sekitar 500.000 sampai dengan 600.000. Jadi Anda jangan buru-buru percaya kalau baca di tentang aplikasinya ya. Pinjol ini enggak transparan. Kalau kita lihat untuk izin aplikasinya ya. Oke, di sini izin aplikasi ada kamera, ambil gambar dan video, lalu ada kontak, baca kontak Anda, lalu ada lokasi, lalu ada ponsel, ada penyimpanan. Yang jelas di sini ada kontak, ponsel, penyimpanan ya. Nah, baca kontak yang artinya bisa baca nomor-nomor yang ada di handphone Anda ya, seperti itu. Maka dari itu ntar kalau Anda telat bayar atau gagal bayar, itu resikonya, ancamannya, itu akan menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone ya, seperti itu. Seperti yang udah tadi aku contohkan, itu kalau gagal bayar penagihannya seperti itu ya. Oke, aku saranin buat temen-temen ya, ini yang belum pernah minjem, aku saranin jangan ya, seperti itu. Lalu yang mungkin udah terlanjur ya, terlanjur minjem, dan mungkin sekarang lagi diteror, kalau Anda bingung gimana cara ngatasinnya, kalau menurut saya nggak ada cara lain ya. Yang jelas satu, Anda harus ganti nomor, hapus aplikasinya ya, seperti itu. Soalnya mau ngatasin gimana ya, karena ini udah terlanjur. Kalau misal Anda sudah terjerat, sekarang lagi diteror, kalau mungkin salah satu ngatasinya yaitu ganti nomor aja ya. Soalnya kalau ngurusin teror DC pinjol ilegal ini nggak akan ada selesainya ya, seperti itu. Daripada Anda bingung-bingung, sudah terlanjur ya, mendingan Anda ganti nomor dan hapus aplikasinya, seperti itu. Dan juga nggak usah dibayar ya kalau Anda sudah merasa dipermalukan, seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.